Bab 341. Bing Xion. Kenapa? Tanya Raja Yimo melihat orang yang menusuknya itu dengan penuh rasa tak percaya. Tidak ada, hanya pengorbanan kurang, jadi untuk melengkapinya dirimu harus dikorbankan. Jawab suara di belakang Raja Yimo. Lin Tian dan semua aliansi melihat orang yang menusuk Raja Yimo tersebut penuh dengan rasa tak percaya, bahkan mereka benar-benar tak habis pikir kalau salah satu jenderal terpercaya Raja Yimo telah mengkhianati Raja Yimo. Orang yang mengkhianati Raja Yimo adalah Jenderal Topeng sendiri. Dia menikam Raja Yimo dari belakang di saat setelah beberapa saat mengatakan pengorbanan kurang. "Kau, siapa?" ucap Raja Yimo di saat mendengar suara yang berbeda dari Jenderal Topeng. Dia tahu Jenderal Topeng tidak akan pernah mengkhianatinya, dan juga dia tahu persis suara asli dari Jenderal Topeng, tapi sekarang Jenderal Topeng yang berada di belakang dirinya ini tiba-tiba memiliki suara yang berbeda yang tak pernah dia dengar. "Hahaha, aku, baiklah karena kau akan mati dan menjadi satu denganku, maka aku akan memberitahumu," ucap Jenderal Topeng. Dia membuka topeng yang dipakainya itu secara perlahan. Di saat topeng telah dilepas, wajah tampan serta rambut panjang berwarna hitam membuat dirinya seperti seorang pria muda yang cukup tampan. Tapi di saat para leluhur sekte dan pemimpin sekte melihat wajah Jenderal Topeng, seluruh badan mereka bergetar seperti melihat hantu. Yang lebih parah adalah 5 leluhur sekte langit, mereka kaget, dan juga tak percaya melihat wajah orang yang menikam Raja Yimo itu. Kau, aku pernah melihatmu. Kau adalah orang yang selalu berada di samping leluhur sekte langit, ucap Raja Yimo dengan tak percaya. "Oh, kamu ingat ternyata," ucap Jenderal Topeng yang telah membuka topengnya. "Lalu apa yang terjadi dengan Jenderal Topengku?" tanya Raja Yimo dengan marah. "Tentu dia mati, dan menyatu dengan diriku," ucap Jenderal. "Kau, Raja Yimo berteriak karena Jenderal Topeng menusuk keras ke arah jantungnya. "Tenang saja. Rasa sakitnya sedikit, setelah ini kamu akan jadi satu denganku, sama dengan mereka yang telah menjadi energi ini," ucap si jenderal itu. "Apa yang kau lakukan pada raja kami?" teriak jenderal kedua mendekat untuk menyelamatkan Raja Yimo di altar. "Kamu berisik," ucap jenderal, mengibaskan tangannya dan sang jenderal kedua terlempar jauh. Melihat kekuatan serangan itu, Lin Tian sedikit mengerutkan kening. Siapa pria ini dan juga kekuatannya sangat kuat, setidaknya berada di alam abadi ilahi, pikir Lin Tian. "Hehehe, aku tak percaya akan mati karena dikhianati seperti ini," ucap Raja Yimo, sebelum jenderal menyentuh kepalanya dan memotong kepala Raja Yimo. Darah hitam pun keluar dari potongan kepala tadi seperti air mancur. Sang jenderal hanya tersenyum di dalam altar penuh darah itu. Tak lama energi yang tadi berhenti masuk ke dalam tubuh sang jenderal. "Akhirnya aku berhasil," ucap sang jenderal. Di saat itu bahkan seluruh tubuh Raja Yimo serta kepalanya meleleh dan berubah menjadi energi merah, serta langsung masuk ke tubuh jenderal. Boom! Aura yang luar biasa mengisi area tersebut, membuat semua orang hampir berlutut dan ada yang lemah muntah darah akibat tekanan itu. Hanya Lin Tian yang berdiri dengan tenang di langit. Saat dia melihat aliansi banyak yang tak tahan dari tekanan itu, dia membentuk segel dan formasi kecil di setiap orang di aliansi melindunginya dari tekanan tersebut. Para pasukan aliansi berterima kasih atas bantuan Lin Tian. Mereka sangat senang memiliki penguasa yang benar-benar bersedia bertarung untuk dunia biru ini. Hahaha, suara tawa keluar dari altar penuh darah itu. Boom! Aura yang tak kalah dari aura saat Lin Tian menjadi raja pun muncul dari sang jenderal yang telah membuka topeng. Saat Lin Tian merasakannya, dia dipenuhi dengan rasa tak percaya. "Alam raja, dan juga tingkatannya lebih kuat dariku 2 tingkat," ucap Lin Tian dengan wajah yang agak rumit. "Hahaha, akhirnya aku menjadi dewa di dunia ini, semua orang di sini akan menjadi budakku," teriak jenderal. Boom! Sang jenderal terbang dan berdiri dengan menghadap Lin Tian dengan penuh senyum di wajahnya, lalu dia melihat ke arah pasukan setan yang masih banyak hidup. "Hormat kepada Raja Besar," ucap para setan dan sekte Arai. Bahkan jenderal yang tersisa pun juga menghormati sang jenderal di bawah tatapan tak percaya jenderal kedua. "Kalian," dia menunjuk semua pasukannya yang berlutut ke arah jenderal topeng itu, jenderal kedua. "Kau mau tunduk atau mati?" tanya jenderal. "Aku, salam untuk Raja Besar," ucap sang jenderal kedua setelah berpikir untuk sementara waktu. "Hahaha. Bagus, tenang saja, rencana kita tetap berjalan. Aku hanya membunuh Raja Tolol yang tak berguna, itu saja."
Jelas jenderal tersebut. Dia menatap Lin Tian dengan penuh senyum. Lin Tian yang melihat wajah tampan dan aura yang berbeda dari Raja Setan sedikit mengerutkan keningnya. Siapa kamu? Tanya Lin Tian. Hahaha, nak, kamu harusnya memberi hormat kepadaku. Balas jenderal. Kenapa? Kenapa aku harus hormat padamu? Tanya Lin Tian. 5 leluhurmu lebih tahu tentang aku. Balas jenderal sambil melihat 5 leluhur tua yang berdiri di belakang Lin Tian. Kenapa? Kenapa kamu melakukan hal ini? Tanya Bing Ying dengan penuh kesedihan. Hahaha, keponakan Ming, kamu masih tetap cantik, ucap jenderal itu tanpa menjawab pertanyaan Bing Ming. Paman kedua, kenapa kamu mengkhianati kami? Ucap Bing Zentian sekarang dengan sedih. Hahaha, kalian tidak memberiku hormat tapi malah menanyaiku. Ucap jenderal. Mendengar pembicaraan 5 leluhur Lin Tian sedikit tahu, kemungkinan pria ini memiliki hubungan dengan sekte langitnya. Kenapa? Jawab kami paman, teriak Bing Jin yang paling kesal. Dia sangat kesal dan sedih melihat orang di depannya ini. Dia ingin bertanya kenapa dia melakukan hal ini. Karena kekuatan, aku ingin menjadi kuat lebih kuat dari saudaraku itu. Balas jenderal dengan penuh senyum. Paman Xion, jika kamu ingin kuat bukankah harusnya ada cara lain? Ucap Bing Shaosu mengucapkan nama asli sang jenderal. Lin Tian yang mendengar nama itu juga kaget. Dia memang tahu kalau leluhur sekte langit yang guru dari 5 leluhur tua memiliki saudara laki-laki. Namanya Bing Xion, dia adalah orang nomor 2 terkuat dari sekte langit, bahkan juga di seluruh dunia biru dia termasuk yang terkuat di bawah leluhur langit. Tapi kenapa dia mengkhianati sekte langit dan juga dunia biru? Hal itu membuat Lin Tian bingung, serta bahaya yang dia rasakan itu pastinya dari orang ini. Kalian tidak tahu, betapa sakitnya selalu di belakang saudaramu sendiri. Itulah kenapa aku membantu Raja Yimo dengan membunuh saudaraku dengan menyamar sebagai Jenderal Topeng. Ucap Bing Xion dengan wajah tenang, tanpa sedikit pun merasa bersalah telah membunuh saudaranya itu. Bab 342. Pengkhianatan Bing Xion. Dulu waktu perang terjadi, dia pergi melawan Jenderal bertopeng dan membunuh Jenderal Topeng asli sendirian. Sebelumnya dia juga pernah mendapatkan warisan dari seorang leluhur setan yang kuat. Saat dia membaca warisan itu dia menemukan sebuah arai bintang pengorbanan. Yang dimana dapat memperkuat diri si pengguna dengan cepat dan tanpa ada masalah, tapi membutuhkan pengorbanan yang sangat banyak serta ahli yang kuat. Dan saat itu perang telah dimulai, dia tak memiliki rencana pada awalnya, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk berpura-pura mati dengan kalah dari Jenderal Topeng, tapi itu bukanlah dia yang mati tapi Jenderal bertopeng, karena dia membunuh sekaligus mengubah wajah Jenderal Topeng seperti wajah dia sendiri. Dia juga membaca seluruh ingatan Jenderal Topeng menggunakan teknik setan yang dia dapat. Saat itulah rencananya dimulai, dia membantu Raja Yimo dengan membunuh leluhur langit. Tapi dia tidak menyangka saudaranya itu sangat bertekad dan membuat rencana yang akan dia mulai gagal. Dia dan Raja Yimo terluka parah dan serta jenderal yang tersisa juga sebagian tersegel di banyak tempat. Pasukan setannya juga telah bertebaran bersembunyi setelah kekalahan perang itu, dan dia juga mulai menyembuhkan dirinya yang terluka parah. Tentu dia juga mulai menghasut pasukan dan beberapa jenderal yang dia coba kumpulkan, dan disitulah rencananya mulai sampai sekarang berhasil. Dia juga membenci saudara laki-lakinya itu, jadi maka dari itu meski saudaranya mati tidak ada rasa penyesalan di hatinya. Keponakan-keponakan kecilku, kalian sudah dewasa bahkan sudah menjadi leluhur. Aku bangga dengan kalian. Ucap Bing Xion dengan senyum santai seperti dia melihat seekor semut. Paman, teriak Bing Zentian. Dia maju dan menyerang Bing Xion langsung dengan kekuatan penuhnya. Bing Xion hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Bing Zentian. Lin Tian yang melihat itu tak diam dan bergerak menghilang, dia langsung muncul di depan Bing Zentian. Boom! Hah! Bing Zentian terkejut dan kembali sadar dengan apa yang dia lakukan. Dia melihat ke depan dan saat dia melihat Lin Tian wajahnya tadi merasa bersalah. Leluhur, mundurlah, orang ini bukan lawanmu. Ucap Lin Tian dengan tersenyum lembut. Nak, maaf. Ucap Bing Zentian. Tidak masalah, aku akan menyelesaikan semuanya, mundurlah. Balas Lin Tian dengan suara lembut. Tapi, dia sangat kuat, walau kamu juga kuat tapi dia. Bing Zentian menggenggam tangannya dengan erat. Tenang saja leluhur. Aku pasti bisa untuk mengalahkan orang ini. Ucap Lin Tian, seluruh aura membunuhnya diarahkan kepada Bing Xion. Dia sangat membenci Bing Xion demi kekuatan dia mengkhianati sekte dan saudaranya sendiri.
bahkan dia tak segan untuk membunuh saudaranya. Aku akan membunuh pengkhianat ini, aku tidak akan membiarkan dunia biru jatuh padanya. Teriak Lin Tian dengan wajah serius. Rambutnya yang tadi hitam berubah kembali menjadi putih, matanya berwarna putih dan aura dingin menyebar di seluruh dalam formasi itu. Saat orang-orang merasakan aura membunuh yang sangat dingin, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa seperti mereka telah membeku dan tak bisa bergerak sedikitpun. Hahaha, nak, kamu berani memakai elemen es itu, apa kamu tak takut akan kehilangan kendali? Ucap Bing Xion dengan senyum, dia sudah mengetahui semua yang terjadi pada Lin Tian di kerajaan laut di saat Lin Tian kehilangan kendali di sana. Kita lihat saja, aku yakin akan bisa menunggu sampai dia datang. Ucap Lin Tian. Hahaha, sekarang aku adalah dewa di sini, kekuatanku melebihi dari dunia ini yang hanya di alam abadi ilahi, aku adalah dewa. Teriak Bing Xion dengan tertawa gila. Dewa, jangan membuatku tertawa. Kamu hanya pantas disebut setan. Ucap Lin Tian dengan mengecek. Lin Tian mengeluarkan pedang, Lin Tian langsung menghilang dari tempat pertama dia berada, dan langsung menuju Bing Xion untuk menyerang. Boom, hehehe, nak, kamu cukup kuat, tapi hanya itu, juga jangan terlalu lama memakai kekuatan ini, hanya akan membuatmu hancur. Ucap Bing Xion. Mari kita lihat nanti, ucap Lin Tian. Boom, boom. Bunuh semua orang di sini, jangan sisakan satu pun. Teriak Bing Xion. Serang, ucap pasukan Yimo dan Sekte Arai menyerang pasukan aliansi. Pasukan aliansi juga ikut menyerang, pertempuran kacau terjadi lagi di sana. Mayat-mayat pun jatuh ke tanah, tapi tak seperti sebelumnya, karena pengorbanan telah selesai, formasi di sana tak lagi mengisap darah atau mayat lagi. Formasi itu sekarang hanya bisa menahan energi yang berada di luar, membuat Ki dunia tak bisa merasakan apapun. Jadi sekuat apapun dan walaupun Bing Xion dan Lin Tian menggunakan kekuatan penuh mereka, mata surgawi tak akan dapat merasakannya, kecuali jika formasi itu dihancurkan. Boom, Lin Tian batuk darah dan mundur beberapa langkah karena pukulan Bing Xion. Nak, kamu tak akan bisa menang, walaupun kamu menggunakan kekuatan esmu tapi aku berada tingkat jauh darimu. Ucap Bing Xion dengan wajah tenang. Meski dia terlihat tak terluka tapi dia masih cukup terluka akibat beberapa serangan Lin Tian. Anak ini cukup kuat, aku tak menyangka dia sangat kuat, pikir Bing Xion. Boom, boom, pertarungan di dalam Sekte Arai juga berlangsung dengan kejam, mayat bertumpukan di tanah dan juga beberapa orang dari aliansi yang terluka parah rela mengorbankan dirinya dengan meledak bersama musuhnya sendiri. Mari kita mulai, ingat gunakan kekuatan penuh kalian dan biarkan Ki kecil yang menjadi penyerang terakhir, untuk menghancurkan sedikit formasi ini agar aku bisa masuk. Ucap Bai kecil yang berada di depan formasi. Kami mengerti, Bai kecil aku berharap padamu. Ucap Mu Suanyin. Kakak ipar yakinlah, jika aku dan kakakku tak terkelahkan jika bersama-sama. Balas Bai kecil. Bagus, saudaraku ingat ada beberapa hal yang harus kita lakukan setelah semua ini selesai, kata Bing Zhao dengan sedikit mengedipkan mata pada Bai kecil. Hahaha. Tenang saja, kita pasti akan melakukan beberapa hal menarik setelah semua selesai, balas Bai kecil. Bagus, mari mulai. Teriak Bing Zhao. Iya. Formasi api, ucap Lu Fuying. Pukulan naga, ucap Long Aotian. Panah burung petir, ucap Sukun. Teknik pedang es, teriak para murid Sekte Es. Jangan sampai kalah dengan murid Sekte Es, ayo saudaraku tunjukkan semangat kita. Teriak Bing Zhao. Iya, boom, aura mengerikan yang berada di tingkat alam abadi dan alam ilahi muncul dari murid-murid Sekte Langit. Saat murid Sekte Es melihat aura murid Sekte Langit, kekaguman muncul di mata mereka. Sungguh aura yang kuat dan juga aura ini penuh dengan kebijaksanaan, ucap mereka dalam hati masing-masing. Hahaha, bagus, mari mulai, teriak Long Aotian. Teknik langit, naga langit menelan seluruh kegelapan. Teriak semua murid Sekte Langit dan Bing Zhao secara serentak. Boom, 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 boom. Bab 343. Bai kecil masuk. Bayangan seekor naga besar muncul di langit. Naga itu sangat besar daripada wujud Bai kecil sebelumnya. Roar, serang, teriak Bing Zhao dan murid-murid itu. Ayo, Lu Fuying, Sukun dan Long Aotian juga menggunakan teknik mereka masing-masing. Serta murid Sekte Es juga menyerang bersamaan mengikuti Sekte Langit. Naga langit dan semua serangan bersatu dan boom, crack,
Formasi di sana mulai retak walaupun tak besar. Saat Bai kecil melihat itu ada senyum di wajahnya. Dia yakin walau formasi hanya ada retakan kecil, jika dia bisa masuk maka dia bisa menolong Lin Tian dan menghancurkan formasi bersama Lin Tian dari dalam. Ki kecil sekarang, teriak Bai kecil. Roar, Ki kecil mengeluarkan api dari mulutnya dan menyerang formasi yang retak tadi. Boom, Swiss. Semoga saja Bai kecil dan Lin Tian berhasil, ucap Bing Zhao dengan penuh harapan. Boom, boom, Lin Tian terlempar keras ke tanah, membuat tanah di sekitar Lin Tian ambruk seperti lingkaran. Nak, karena kamu bersikeras tidak ingin tunduk, maka matilah, ucap Bing Xion. Api hitam telan, ucap Bing Xion. Api hitam menyerang ke arah Lin Tian seperti mau menelan Lin Tian. Di saat orang-orang melihat Lin Tian yang akan diserang api hitam, mereka berteriak keras. Penguasa, Lin Tian, senior. Banyak teriakan cemas dengan keadaan Lin Tian. Mereka takut kehilangan harapan, mereka takut kehilangan penguasa dunia biru lagi, dan mereka takut anak dan cucu mereka nanti jadi budak dari setan-setan ini. Lin Tian hanya tenang dan di wajahnya ada sedikit senyum tanpa ada rasa takut saat melihat api hitam yang datang padanya itu. Hanya api hitam kecil berani menelan kakakku. Teriak suara yang dikenal Lin Tian. CRACCKKK. Boom. Formasi di langit retak walau tak besar, tapi saat Lin Tian mendengar suara itu wajahnya penuh senyum yang tak terbayangkan. Boom, ROARR. Hanya semut berani menyentuh kakakku, ucap Bai kecil yang telah berubah bentuk ke mode pertempurannya. Saat semua orang melihat Bai kecil, rasa kaget pun muncul. Hanya dari sekte langitlah yang tersenyum bahagia melihat harimau bersayap hitam yang melindungi Lin Tian itu. Harimau bersayap hitam, binatang iblis suci, ucap Bing Xion dengan wajah kaget. Dia dapat merasakan tekanan dari harimau bersayap hitam itu berada di alam abadi ilahi, dan juga harimau itu memanggil Lin Tian sebagai kakak yang membuat dia kaget. Saudara ketiga, ucap Lin Gui. Bai kecil yang dalam mode harimau bersayap hitam melihat Lin Gui yang ada beberapa luka di tubuhnya. Mata Bai kecil sangat marah, tapi dia menahannya saat menatap Lin Gui. Kau telah bekerja keras, serahkan semuanya padaku dan kakak, ucap Bai kecil lembut. Lin Gui hanya mengangguk. Di antara mereka berlima, orang yang paling dapat membuat mereka merasakan aman adalah Bai kecil jika dia dalam keadaan serius seperti sekarang. Kau berani menyentuh adik kecilku, mati, ucap Bai kecil melemparkan cakar hitam kepada jenderal kedua yang bertempur dengan Lin Gui tadi. Apa? Boom! Jenderal kedua musnah hanya dengan satu lemparan cakar Bai kecil. Semua jenderal melihat itu kaget sekaligus mereka dapat merasakan kalau Bai kecil tak lebih lemah dari Lin Tian. Hei, bukankah kamu terlalu sombong? Ucap Bing Xion. Oi, siapa kau? Kenapa aku tak melihat Raja Yimo keparat itu? Ucap Bai kecil dengan wajah kesal. Tapi dia bisa tahu pria ini sangatlah kuat dan dia tahu kalau pria ini lebih kuat 2 tingkat dari Lin Tian. Hahaha, dia telah mati. Juga aku kagum denganmu dapat masuk ke formasi ini, ucap Bing Xion. Iya, aku adalah kucing, hanya dengan lubang kecil tentu aku bisa masuk, balas Bai kecil dengan santai. Hahaha, tapi tetap itu tidak akan mengubah apapun walau kau datang, ucap Bing Xion. Benarkah, kakak? Bagaimana menurutmu? Ucap Bai kecil. Tidak ada pilihan, balas Lin Tian. Dia berdiri dengan tenang, lalu berjalan menuju depan kepala harimau Bai kecil. Rambut dan matanya yang tadi putih kembali menjadi hitam seperti semula. Bai kecil menurunkan kepala besarnya, lalu Lin Tian menyentuh kening besar Bai kecil itu dengan tenang, sambil dia menutup matanya. Di saat semua orang melihat itu, kebingungan muncul di wajah mereka semua. Apa yang dilakukan kakak? Pikir Lin Gui dengan heran. Bai kecil dan Lin Tian sama-sama membuka mata mereka. Mereka saling pandang dan tersenyum bersama. Lalu Lin Tian melihat ke arah Bing Xion dengan wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. Bing Xion merasa sedikit aneh dan perasaan buruk juga muncul di hatinya, tapi dia masih tetap tenang dan tak percaya Lin Tian dapat mengalahkannya dengan kekuatan dia sekarang. Maka dari itu dia tak terlalu memikirkan perasaan buruk yang datang itu, dia juga hanya menatap Bai kecil dan Lin Tian yang berada di depan Bai kecil. Sebenarnya kami belum pernah mencoba hal ini, tapi kami berdua tak ada pilihan. Kuharap kau dapat menahan kekuatan kami, ucap Lin Tian. Hahaha, kau pikir bisa menyerangku bersama-sama? Kekuatanmu aku tahu berada di alam yang sama denganku, tapi kita berbeda 2 tingkat.
sedangkan harimau itu dia hanya berada di alam abadi ilahi, jadi menurutmu apa yang dapat kalian lakukan? Ucap Bing Xion. Entah, kami berdua juga tidak tahu, tapi... Lin Tian berhenti berbicara. Kami berdua bisa membunuhmu dan menghancurkan formasi ini. Teriak bayi kecil melanjutkan perkataan Lin Tian. Hahaha, jangan bercanda. Juga jangan memberi harapan palsu kepada mereka karena nanti hanya akan membuat mereka jatuh lebih parah lagi. Balas Bing Xion. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Dia dan bayi kecil tak pernah mengatakan bahwa ini adalah harapan, tapi hanya mereka berdua yang tahu bahwa yang mereka katakan adalah kepastian mutlak untuk mengalahkan Bing Xion. Mungkin bahkan jika dia melawan Kaisar di saat bersama dengan bayi kecil, dia tak akan ada masalah melawan Kaisar yang berada di tingkat pertama atau ketiga. Mari kita lihat saja nanti. Jawab Lin Tian dengan santai. Dia melihat bayi kecil lalu keduanya saling mengangguk. Lin Tian menghembuskan nafas sebelum berdiri dengan tenang di depan bayi kecil, wajahnya terlihat santai dan tak ada rasa takut terlihat di wajahnya itu, dan bayi kecil berdiri bagaikan penjaga yang siap menjaga seorang raja di belakang Lin Tian. Menelan kegelapan, menjadi satu melawan langit. Teknik penggabungan binatang suci, harimau suci mengamuklah. Teriak Lin Tian sambil membuat segel di kedua tangannya. Roar. Bayi kecil mengaum sekerasnya sebelum dia menghilang, lalu bayi kecil berubah menjadi cahaya berwarna hitam dan putih, dan cahaya itu masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Boom! Bab 344. Mode Dewa Harimau. Aura yang kuat muncul di tempat Lin Tian berdiri tadi, kabut gelap menutupi Lin Tian yang ada di sana, bahkan Bing Xion tidak bisa merasakan apapun di dalam kabut itu, seperti semuanya kosong serta hanya ada kehampaan. Boom! Ledakan muncul di tempat Lin Tian membuat semua orang dari aliansi mencemaskan dirinya, bahkan Lin Hao mengepalkan tangannya hingga tangannya mengeluarkan darah. Bing Xion sedikit mengerutkan kening, tak lama asap menghilang dan sesosok pria yang sangat tampan berdiri di sana dengan wajah tenang. Tubuhnya ditutupi zirah yang sama seperti warna kulit harimau bayi kecil, lalu mata yang mirip mata harimau, serta rambut abu-abu yang menambah ketampanan pemuda itu membuat orang merasa kagum. Di sana bahkan leluhur tua tidak tahu apa yang terjadi dengan Lin Tian, mereka hanya dapat merasakan aura Lin Tian berbeda jauh dari sebelumnya, mereka juga bisa merasakan nafas Lin Tian sangat berbeda dari nafas ahli lainnya, bahkan sebelum itu nafas Lin Tian tak seperti sekarang. Kau, Bing Xion mengerutkan kening sambil menatap Lin Tian. Sepertinya berhasil, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya, dulu dia dan bayi kecil memang merencanakan membuat teknik ini. Tapi saat itu mereka hanya menciptakan konsep dan apa yang akan terjadi di saat mereka menyatu, dan hasilnya bahkan melebihi di luar perkiraan. Lin Tian ini lebih hampir sama kuat di saat dia dalam mode elemen es sempurna saat berperang melawan 5 dewa. Bahkan ini hanya pertama kali mereka menyatu, jadi tentu belum sempurna sepenuhnya, apalagi Lin Tian merasa masih akan ada perubahan lagi jika dia dan bayi kecil bisa menguasai teknik penggabungan binatang suci dengan sempurna. Kak, sepertinya karena ini perubahan pertama kita tak bisa bertahan lama. Ucap bayi kecil yang telah menyatu dengan Lin Tian, dia sekarang berbicara melewati jiwa Lin Tian, jadi tidak sulit bagi mereka untuk berkomunikasi dalam bentuk sekarang. Baiklah, mari kita coba kekuatan ini sekarang. Aku merasa kekuatanku tak kalah dengan Raja Puncak, mungkin ini karena aku awalnya hanya di tingkat pertama jadi makanya hanya bisa menaikiku sampai di puncak. Jawab Lin Tian dengan penuh senyum. Tapi ini sudah cukup untuk dia mencoba menghancurkan formasi yang ada di sini. Dia menatap Bing Xion dengan penuh senyum mengejek. Nak, apa yang kau senyuman? Ucap Bing Xion, dia juga bisa merasakan aura Lin Tian lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan dia merasa takut saat ini menatap Lin Tian, tapi selama formasi ini ada Lin Tian masih tidak akan bisa membunuh dirinya berapapun kuat dia. Tidak, aku akan ingin mencoba sesuatu. Ucap Lin Tian. Swiss. Dua sayap yang mirip dengan sayap bayi kecil muncul di punggung Lin Tian, dia mengepalkan sayapnya dan terbang tinggi di langit formasi tersebut. Nak, apa yang kau lakukan? Ucap Bing Xion cemas, dia menyerang Lin Tian yang berada di langit dengan sekuat tenaganya. Aku tahu kamu tak akan bisa mati selama di formasi ini, jadi biarkan aku yang baik ini menghancurkan formasi ini untukmu. Ucap Lin Tian, menggerakkan tangannya dan cakar harimau menyerang Bing Xion dengan cepat. Apa? Boom! Bing Xion terlempar ke tanah dengan menyedihkan. Di saat orang-orang aliansi melihat itu mereka sangat bahagia,
Lin Tian dapat melemparkan Bing Xion hanya dengan satu tamparan, maka mereka yakin sekarang Lin Tian sudah sangat kuat dari Bing Xion. Teknik ini, kapan mereka menciptakannya? Pikir Lin Gui, dia beda dengan yang lain, karena dia juga termasuk binatang suci. Dia dapat merasakan kalau aura bayi kecil dan Lin Tian menyatu dan makanya Lin Tian berubah dan memiliki zirah seperti itu. Apa untuk ini mereka selalu bersama selama ini? Pikir Lin Gui dengan wajah bingung. Bahkan dia pun tidak tahu kapan Lin Tian dan bayi kecil menciptakan teknik itu, tapi dia bisa merasakan kalau teknik ini hanya Lin Tian yang dapat menggunakannya, tapi entah Lin Tian bisa bergabung dengan dia atau saudara yang lain. Lin Gui masih ragu. Dia hanya bisa menanyakan hal itu nanti kepada Lin Tian. Jika itu benar maka Lin Tian bisa menjadi orang yang sangat kuat nanti di dunia dewa. Apa kau gila? Jika kau menghancurkan formasi ini, maka kau akan ditatap oleh mata surgawi. Bahkan petir dari mata surgawi akan terus menyerangmu. Teriak Bing Xion. Hahaha, aku adalah penguasa dunia biru, mungkin aku akan ditatap oleh mata surgawi tapi hanya ditatap, dan aku punya waktu setengah tahun atau 1 tahun untuk pergi, tapi bagaimana denganmu? Jelas Lin Tian. Kau, Bing Xion tahu jika sampai formasi ini hancur dia akan terus dikejar oleh petir dan mata surgawi. Hanya jika dia pergi dari dunia ini maka akan selamat, jika tidak dia akan mati karena petir itu. Lin Tian hanya tersenyum, dia melihat ke atas formasi dengan wajah tenang, semua orang di sana berhenti bertarung dan memandang Lin Tian dengan wajah kagum. Kak, ngomong-ngomong apa nama bentuk kita yang sekarang ini, hehehe. Ucap bayi kecil di pikiran Lin Tian. Sebut saja mode Dewa Harimau. Balas Lin Tian, dia menaikkan tangannya, lalu mencengkram tangannya dengan kuat. Teknik harimau, cakar kehancuran. Teriak Lin Tian. Sebuah cakar besar terbentuk dari kepalan tangan Lin Tian itu, dan langsung menuju atas formasi. Saat orang-orang aliansi melihat hal itu, wajah mereka penuh harapan. Selama mereka bebas maka kekuatan mereka akan dapat digunakan sepenuhnya, dan membunuh para Yimo ini tidak akan jadi masalah. Boom, boom, di luar formasi. Bing Zhao dan yang lain terkejut dengan getaran yang tiba-tiba mereka rasakan, tapi saat Bing Zhao melihat ke arah formasi wajahnya berubah jelek. Mundur dari sini, cepat! Teriak Bing Zhao. Yang lain tak menunggu lagi mundur langsung dengan cepat dari formasi itu, dan Ki kecil juga dengan cepat membawa Mu Xuanyin pergi menjauh bersama dengan yang lain tanpa Bing Zhao mengatakan apapun, karena dia lebih peka akan hal yang terjadi. Krek, krek, boom, boom. Formasi itu hancur berkeping-keping serta formasi yang berada pada 5 titik di setiap benua juga hancur dengan rata, dan bentuk dari dalam formasi itu pun terlihat di masing-masing benua. Wajah orang-orang aliansi penuh dengan semangat, mereka akhirnya berhasil menghancurkan formasi ini. Mereka juga bisa merasakan kekuatan dunia biru kembali ke tubuh mereka. Kau gila. Ucap Bing Xion yang melihat formasi hancur, akhirnya dia memuntahkan seteguk darah karena tak tahan. Boom, boom, bab 345. Tidak semua orang sama. Di saat Bing Xion baru berteriak mata surgawi muncul di langit, awalnya mata besar itu memandang Lin Tian dengan tenang tapi tidak menyerang Lin Tian. Mata di langit hanya menatapnya dengan tenang seperti mata itu menunggu jawaban dari Lin Tian. Saat Lin Tian melihat mata di langit dia hanya penuh dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Aku akan pergi 6 bulan lagi, kamu tenang saja. Aku juga tahu apa yang harus aku lakukan, tapi sebelum pergi aku harus membersihkan beberapa kotoran." Jelas Lin Tian ke mata surgawi. Mata surgawi seperti mengerti dengan perkataan Lin Tian tidak menjawab, dia memindahkan tatapannya kepada Bing Xion. Saat Bing Xion melihat hal itu wajahnya berubah ketakutan. Sial, ucap Bing Xion. Tapi sayangnya, mata surgawi seperti marah dan menyerangnya dengan petir surgawi, yang membuat Bing Xion berlarian menghindari petir itu dengan sekuat tenaga. Boom, boom, walaupun dia berhasil terus menghindari petir surgawi dia tahu tidak akan bisa bertahan lama, tapi bagaimana dan di mana dia akan lari. Portal dunia dewa pasti belum stabil jika dia dengan paksa membukanya dengan kekuatan maka dia akan hancur karena kekacauan di dalam ruang itu. Dia tentu tahu, jika Lin Tian sudah menjadi penguasa dunia biru maka hubungan dunia biru dan dunia dewa pasti akan terhubung. Tapi sekarang portal masih belum terhubung sepenuhnya. Dia bisa tahu setidaknya butuh beberapa bulan lagi portal itu akan pulih, jika tidak pasti portal dunia biru sudah menariknya sekarang dan dia tak akan diserang oleh mata surgawi. Sial, ucap Bing Xion. Boom, boom,
Tapi tiba-tiba Bing Xion terfikir akan sesuatu, dia melihat ke tempat pertempuran masih berlanjut, dan wajahnya yang tadi kesal menjadi penuh senyum jahat, dia tiba-tiba mengubah arahnya menuju kerumunan yang sedang bertarung di sana dengan cepat. Saat Lin Tian melihat itu wajahnya berubah, dia dengan cepat menghilang dari sana dan muncul di depan Bing Xion. "Auman harimau suci," teriak Lin Tian, "kena kau nak," ucap Bing Xion. Dia terus terbang dengan cepat menuju Lin Tian tanpa melambat walau dia melihat Lin Tian berdiri menghalangi jalannya. Petir di mata surgawi dengan kuat seperti sedang mengumpulkan kekuatannya. Dan bersiap menyerang Bing Xion lagi. "Nak, kau masih naif," ucap Bing Xion. Lin Tian tak peduli dengan perkataannya, dan mengambil posisi seperti akan memukul. Dia menarik nafasnya lalu melihat Bing Xion dengan tatapan kejam. "Apa?" Auman keras Lin Tian membuat Bing Xion terlempar jauh di saat dia sudah hampir di dekat Lin Tian. Dia memuntahkan banyak darah dan langsung menempel di sebuah bukit di dekat sana. Boom! Tapi petir mata surgawi telah mengunci tempat Bing Xion tadi berada dan tetap menyerang di sana. Karena Lin Tian berada tepat di tempat Bing Xion tadi, dialah yang jadinya terkena petir tersebut. Boom! "Lin Tian!" teriak para tetua dan leluhur Sekte Langit, yang melihat Lin Tian terkena petir dari mata surgawi itu. Bahkan Mu Xuanyin juga berteriak sangat keras di saat melihat Lin Tian terkena petir dari jauh. "Hahaha, nak kamu terlalu naif, demi mereka kau rela mengorbankan dirimu, kekuatan untuk menguasai dunia bukan untuk melindungi mereka yang hanya semut," teriak Bing Xion dengan wajah penuh senyum. Dia sangat yakin kalau sekarang Lin Tian pasti mati meski Lin Tian sangat kuat, tapi jika dia diserang oleh petir surgawi tak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Dia akhirnya bisa tenang setelah Lin Tian mati. "Kau pikir melindungi mereka bisa membuatku lemah?" ucap suara Lin Tian dari tempat dia terkena petir. "Apa?" Bing Xion kaget, dia melihat asap di sekitar sana menghilang, dan Lin Tian masih berdiri dengan wajah tenang dan acuh memandang dirinya dari atas. Dia sekarang bisa merasakan bahwa Lin Tian hanya melihat dirinya seperti seekor semut, bahkan dirinya yang biasa memandang orang-orang di sekitarnya semut juga merasakan di bawah tatapan Lin Tian dia lebih kecil dari semut. "Kau bahkan tak layak aku sebut semut, kau hanya orang yang haus kekuasaan dan kekuatan, hanya sampah bahkan lebih rendah dari sampah," ucap Lin Tian, dengan mata kejamnya. Mendengar itu Bing Xion mengepalkan tangannya dengan sangat erat, pertama kalinya dia dikatakan sampah oleh seorang pemuda yang bahkan baru hidup tak lebih dari 20 tahun. "Kau pikir aku salah? Lihatlah dunia ini di mana yang kuat memiliki kekuasaan, dan yang lemah hanya dapat dengan pasrah menjadi domba dan makanan yang kuat," ucap Bing Xion tak mau kalah. "Memang benar, tapi ingatlah, tak semua orang di dunia ini sama seperti yang kamu katakan itu, masih banyak orang-orang yang rela untuk mengorbankan hidupnya hanya untuk menolong orang lain, contoh kamu bisa melihat sekarang," ucap Lin Tian kepada Bing Xion dengan wajah tenang. Meski dunia kultivator memang seperti yang dikatakan Bing Xion, tapi masih banyak orang-orang yang ingin menjadi kuat untuk melindungi keluarganya, dan juga tak semua berhati busuk dan rela tanah air mereka dihancurkan, bahkan berkhianat seperti Bing Xion. Mendengar perkataan Lin Tian, Bing Xion sangat marah, dia berpikir apa yang dilakukan tak salah, dunia ini yang kuat bisa menguasai semua apa yang dia inginkan, dan jika dia hanya lemah maka dia hanya akan jadi makanan bagi yang kuat. "Tidak, aku tidak salah. Nak, aku akan membunuhmu," teriak Bing Xion putus asa. Boom! Petir menyerang dia lagi tapi dia berhasil menghindar dan terus terbang dengan cepat menuju Lin Tian. Dia sangat marah kepada Lin Tian, karena pemuda ini seluruh rencananya gagal, semua yang telah dia rencanakan berjuta-juta tahun yang lalu gagal di tangan pemuda yang belum berumur 20 tahun ini. "Kau hanya seorang setan yang hanya memandang rendah orang lain, kamu tidak akan tahu orang yang kamu lihat semut di matamu, akan bisa jauh lebih kuat dari dirimu sendiri," ucap Lin Tian yang melihat Bing Xion datang ke arahnya. Dia tidak bergerak dan hanya menatap pria itu dengan wajah mengejek. Di mata Bing Xion mungkin keluarga yang lemah hanyalah semut, yang tak patut dia perhatikan dan hanya pantas menjadi budak dia sendiri. Berbeda dengan Lin Tian, dia hidup dan menjadi kuat untuk orang-orang yang selalu ada untuknya, orang yang dia cintai dan tentu untuk kehidupan yang lebih baik dari sekarang. "Kau hanya anak kecil," teriak Bing Xion dengan marah, dia menggepalkan tangannya, dan api hitam menutupi tangan Bing Xion itu. "Kau yang tak mengerti," ucap Lin Tian mengulurkan tangannya seperti akan menahan pukulan Bing Xion. Boom! Bab 346. Terima kasih. Boom! Pukulan Bing Xion ditahan satu tangan oleh Lin Tian,
Saat Bing Xion melihat itu wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan kekuatan Lin Tian sekarang sangatlah kuat. Bahkan pukulan penuh dia pun bisa ditangkis oleh Lin Tian dengan santainya, rasa kebencian muncul di hati Bing Xion. Kenapa kekuatanmu lebih kuat dariku? Aku adalah dewa, dewa. Teriak Bing Xion dengan kemarahan. Itu karena kau dan aku berbeda tujuan, kau ingin menguasai dunia tanpa belas kasih, tapi aku hanya ingin melindungi keluarga dan orang-orang yang aku cintai. Jawab Lin Tian dengan wajah tenang dan santai. Tidak, ucap Bing Xion, dia mencoba memukul Lin Tian dengan tangan lainnya. Lin Tian hanya menghela nafas sambil menggelengkan kepala melihat kemarahan dan keputusasaan Bing Xion. Boom, tentu pukulan lain dari Bing Xion dapat ditangkis lagi oleh Lin Tian dengan mudah. Ak! Kenapa, kenapa, teriak Bing Xion dengan gila. Para leluhur tua Sekte Langit yang melihat Bing Xion seperti orang gila yang sedang mengamuk menjadi sangat sedih. Walaupun mereka tidak dekat tapi bagaimanapun dia tetap paman kedua mereka. Juga murid-murid serta tetua Sekte Langit merasakan hal yang sama, leluhur mereka bahkan sampai seputus asa itu hanya untuk mendapatkan kekuatan, juga dia rela mengorbankan semuanya, bahkan jika harus membunuh saudara ia sendiri. Sial, Bing Xion terus melayangkan pukulan ke arah Lin Tian tapi Lin Tian dengan santai menahannya tanpa ada masalah sedikitpun. Kekuatannya sudah lebih kuat saat bergabung dengan bayi kecil, jadi tidak masalah untuk melawan Bing Xion. Tapi di hati Lin Tian ada perasaan sedih, orang yang dia lawan ini adalah leluhurnya juga, dan paman dari guru para leluhur tua Sekte Langit. Karena kamu tak mengerti, makanya selalu kalah dengan saudaramu itu, aku akan mengirimmu pergi menemui saudaramu, ku harap saat bereinkarnasi nanti bisa jadi lebih baik dari ini. Ucap Lin Tian. Lin Tian menatap Bing Xion dengan tatapan harimau. Bing Xion yang awalnya terus memukul Lin Tian terdiam dan tak bisa bergerak. Apa yang kau lakukan? Teriak Bing Xion dengan mata merah penuh kebencian. Lin Tian yang menatap wajah benci Bing Xion hanya tenang dan perlahan menyentuh kepala Bing Xion. Aku akan mengirimmu tanpa rasa sakit, bagaimanapun kamu tetap leluhurku. Aku harap saat lahir kembali kamu tak menjadi orang seperti ini lagi. Ucap Lin Tian. Dia tahu lebih baik Bing Xion mati di tangannya daripada mati karena mata surgawi. Sekali dia mati karena petir dari mata surgawi maka kemungkinan untuk bereinkarnasi sangatlah tipis. Itulah yang dia pelajari dari kenangan atau warisan Kaisar Langit. Lin Tianlah yang menghentikan mata surgawi untuk menyerang Bing Xion. Dia berkata kepada mata surgawi untuk membiarkan dia sendiri yang membunuh Bing Xion. Jadi makanya mata surgawi hanya menatap Bing Xion tak menyerang dia lagi. Melahap, ucap Lin Tian. Lalu wajah Bing Xion yang tadi penuh kebencian secara perlahan melunak. Kamu, terima kasih. Kata-kata terakhir Bing Xion sebelum matanya tertutup sepenuhnya, wajah yang dilihat semua orang penuh rasa benci tadi, telah menjadi wajah yang sangat tenang, seperti telah mendapatkan ketenangan dan harapan yang selama ini dia inginkan. Lin Tian yang masih memegang Bing Xion kaget dengan apa yang dia lihat, sesaat seperti dia bisa merasakan perasaan di hati paling kecil Bing Xion. Alasan Bing Xion berterima kasih pun Lin Tian tahu kenapa. Tapi dia hanya diam dan menghela nafas, dia lalu membakar tubuh Bing Xion di depan seluruh aliansi di sana. Seluruh Sekte Langit merasakan kesedihan yang sangat berat, mereka tak menyangka salah satu leluhur dan dulunya orang kuat di dunia biru ini mati dengan cara begitu. Dengan ini mungkin kamu dapat bersatu dengan saudaramu lagi. Ucap Lin Tian pelan. Tak lama Lin Tian memfokuskan dirinya lagi kepada para ahli yang masih melakukan pertempuran. Dia menatap para setan itu dengan wajah yang penuh dengan amarah. Kak, waktu kita hampir habis. Cepat selesaikan, ucap bayi kecil di pikiran Lin Tian, karena perubahan mereka yang pertama kali ini belum sempurna maka tidak dapat bertahan lama. Baik, mari kita selesaikan. Balas Lin Tian, dia mengangkat tangannya lalu awan hitam yang luar biasa gelap muncul di langit. Saat semua setan itu melihat awan gelap di langit, wajah mereka penuh ketakutan. Kalian para setan dan pengkhianat akan mati di sini, pergilah. Ucap Lin Tian. Boom, boom, petir yang luar biasa besar dan kuat bermunculan dan menyerang seluruh pasukan Sekte Arai dan setan yang ada di sana. Ak! Teriakan kesedihan mengisi tempat itu, bahkan ada beberapa setan dan pengkhianat yang ingin kabur pun tak bisa lolos dari petir yang diturunkan Lin Tian. Tidak, penguasa ampuni kami. Ucap beberapa murid dan tetua Sekte Arai. Tapi di wajah Lin Tian tidak ada rasa peduli dan kesedihan sedikitpun, dia hanya menatap mereka dengan wajah tanpa emosi. Boom, boom, baru setelah sekian lama petir berhenti,
dan seluruh pengkhianat dan setan pun telah musnah di hadapan semua pasukan aliansi. Melihat hal itu wajah para pasukan penuh dengan air mata kebahagiaan. Sekian lama, dunia mereka akhirnya bisa bebas dari ancaman setan dan Raja Yimo, dan sekarang hari-hari yang mereka telah tunggu pun sudah terjadi. Mereka bisa menceritakan kepada anak dan cucu mereka nanti bahwa dunia mereka ini telah memenangkan pertempuran atau bencana besar yang selama ini membayangi dunia mereka. Kita telah menang, kita bisa bangga dengan semua ini. Dunia kita yang telah lama diancam oleh bayangan setan akhirnya bisa bebas, dunia biru ini selamanya akan menjadi tanah kelahiran kita. Teriak Lin Tian. Dunia ini milik kita, teriak semua aliansi di sana, bahkan seluruh leluhur serta petinggi masing-masing sekte dan keluarga yang ikut pun berteriak dengan penuh emosi. Lin Tian tersenyum melihat semua orang yang sangat bahagia di bawahnya itu. Hal ini pun sudah cukup baginya, melihat senyum orang-orang ini pengorbanan dan usaha dia selama ini sepadan. Swiss, Lin Tian dan bayi kecil pun terpisah, bayi kecil sudah duduk di kepala Lin Tian seperti yang biasa dia lakukan, dia juga menatap semua makhluk yang penuh dengan wajah kebahagiaan itu. Dulu aku tidak sempat melihat wajah orang-orang seperti ini, aku merasa senang bisa dihidupkan dan menjadi saudara muka. Ucap bayi kecil dengan wajah penuh senyum. Dia tulus untuk mengatakan hal itu kepada Lin Tian. Semenjak bersama Lin Tian dia bisa merasakan semua hal yang belum pernah dia rasakan dulu, kesedihan, kesenangan, kebahagiaan, cinta keluarga, saudara, dan persahabatan. Bab 347. Pesta Besar Dunia Biru. Aku merasakan hal yang sama, jika aku tidak ditinggalkan di dunia ini mungkin aku tidak akan dapat melihat hal ini juga. Ujar Lin Tian dengan senyum. Tak lama tiba-tiba Lin Tian memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Di saat itu Mu Suanyin yang sedang mendekat ke Lin Tian cemas dan langsung membantunya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Mu Suanyin. Aku tidak apa-apa, aku lelah, aku ingin istirahat sebentar, ucap Lin Tian. Aner istirahatlah, serahkan kepada kami masalah setelah ini, ucap Bing Zentian yang muncul di samping Lin Tian. Walau dia terlihat masih sedih tapi Bing Zentian juga tahu kalau dia tak harus selalu sedih dengan hal yang terjadi ini. Terima kasih, ucap Lin Tian sebelum tidur di pelukan Mu Suanyin karena terlalu lelah dan banyak kehabisan energi dari tubuhnya. Setelah pertempuran besar itu, dunia biru dipenuhi dengan pesta besar, mereka merayakan atas kemenangan aliansi dari 4 sekte super dan para keluarga besar serta ahli yang ikut dalam pertempuran itu. Juga para leluhur masing-masing kubu membangun sebuah monumen besar untuk mengingat para ahli yang telah gugur dalam pertempuran itu, serta semua keluarga ahli yang telah mati diberikan hadiah dan jaminan keselamatan untuk mereka. Berita itu dikirim ke seluruh dunia biru, serta mendapat respon positif bagi para seluruh makhluk di dunia itu. Mereka juga berteguh dalam hati mereka, jika ada yang berani membuat masalah dengan keluarga para pahlawan yang telah gugur, maka akan jadi musuh semua makhluk di dunia biru. Pesta yang terjadi di dunia biru juga hampir 3 bulan penuh masih berlanjut, tak ada seperti akan berhenti untuk merayakan kemenangan atas perang besar melawan para setan. Leluhur 4 sekte super juga mulai merencanakan ulang masalah dunia biru, karena mereka hanya tinggal 4 sekte super dan sekte Arai sudah dihapus sepenuhnya dari 5 sekte super. Di saat setelah perang itu juga, para ahli sekte Arai yang tersisa juga jadi buronan seluruh orang di dunia biru, dimanapun mereka ditemukan maka akan dibunuh. Di sekte langit tempat tinggal Lin Tian masih memulihkan dirinya, karena luka yang dia derita juga tak sederhana, sebab dia juga memakai elemen es juga saat itu yang menguras terlalu banyak energi di dalam tubuhnya. Juga saat bersatu dengan bayi kecil pun karena mereka belum terbiasa Lin Tian mengalami luka yang cukup parah, ada beberapa tulangnya yang patah akibat pertempuran 3 bulan lalu, sekarang pun dia baru sembuh 70% dari kekuatan aslinya. Waktuku tak kurang 6 bulan lagi, desah Lin Tian saat melihat tangannya, walaupun dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya dari mata surgawi, tapi itu seperti tak mempan. Dia bisa merasakan kalau mata surgawi masih mengawasi dirinya walau mata itu tak menunjukkan wujudnya di langit, Lin Tian hanya bisa bersiap dan melakukan beberapa hal yang harus dia lakukan. Dia menenangkan dirinya lalu berjalan menuju pintu kamar. Di saat dia membuka pintu dia melihat orang tua angkatnya serta Mu Suanyin sedang duduk bersama, tak lupa ada Lin Jiali juga ada Lin Lin dan Lin Luer di sana. Dia bisa melihat 2 anak gadis kecil itu cukup bahagia di sini, karena dia bias merasakan kalau hubungan Lin Jiali cukup bagus. Lin Tian tersenyum dan berjalan ke arah mereka.
Di saat mereka semua mendengar langkah kaki, Mu Xuanyin yang sedang berbicara dengan Lin Qier dan Lin Hao kaget, badannya bergetar dia melihat wajah pemuda yang tampan dan selalu tersenyum ke arahnya itu. Dia berdiri dan langsung memeluk pemuda yang tampan itu penuh kerinduan seperti mereka terpisah terlalu lama. Lin Tian hanya bisa mendesah dan membalas pelukan Mu Xuanyin. Aku tidak apa-apa, jangan menangis, ucap Lin Tian dengan senyum lembut di wajahnya. Mu Xuanyin hanya mengangguk tapi air mata tetap jatuh dari matanya, dia terlalu cemas dengan Lin Tian, walau dia tahu prianya sangat kuat tapi hal yang dia lakukan dan tanggung jawab yang dia pegang terlalu besar. Bahkan mungkin untuk kehilangan nyawa jika Lin Tian ceroboh, selama 3 bulan ini hatinya tak bisa tenang dia selalu menunggu Lin Tian di rumahnya tanpa keluar sekalipun selama 3 bulan ini. Bahkan dia pun tak kembali ke Sekte Es karena mengkhawatirkan keadaan Lin Tian, baru di saat dia melihat Lin Tian berjalan keluar dari kamarnya, dia merasa lega dan memeluk Lin Tian seperti mengekspresikan semua keluh dan resahnya selama ini. Lin Tian tentu tahu apa yang difikirkan dan dirasakan Mu Xuanyin dia tidak ada mengatakan apapun, dan hanya dengan tenang menunggu Mu Xuanyin tenang di pelukannya. Lin Hao terbatuk pelan membuat Mu Xuanyin sadar dan melepaskan pelukannya dari Lin Tian. Kamu kenapa mengganggu mereka? Tegur Lin Qier dengan marah kepada Lin Hao. Akibatnya Lin Hao tak berdaya dan hanya diam ditegur oleh Lin Qier. Lin Tian yang melihat ayah dan ibunya yang seperti merasakan kehangatan, tapi tak lama dia merasakan sesuatu yang terkubur dalam hatinya. Kenapa mereka membuangku? Fikir hati kecil Lin Tian. Mu Xuanyin yang melihat keanehan wajah Lin Tian memegang tangan Lin Tian dan tersenyum lembut. Di balik penderitaan pasti ada kebahagiaan yang selalu menunggu kita. Jadi jangan terlalu difikirkan akan ada waktunya semua yang kita cari akan terjawab. Ucap Mu Xuanyin kepada Lin Tian. Lin Tian tersenyum bahagia mendengar kata-kata Mu Xuanyin, dia kembali tenang dan santai seperti biasa, memang benar tidak ada gunanya kita memikirkan apa yang belum bisa kita dapatkan, lebih baik menikmati waktu sekarang yang lebih berharga daripada masa depan yang tak jelas. Oh iya, ayah, bagaimana dengan dunia biru sekarang? Tanya Lin Tian. Seperti ini, Lin Hao mulai dengan menceritakan rencana yang telah disusun oleh para leluhur dan petinggi seluruh penguasa setiap wilayah, termasuk 4 sekte super yang masih ada. Mereka merencanakan membantu membersihkan kekacauan perang 3 bulan yang lalu, serta memberi bantuan kepada para ahli yang mati di dalam perang. Juga dalam 3 bulan ini, dunia biru sudah hampir kembali normal. Hanya saja pesta besar masih berlanjut sampai sekarang tak ada yang menghentikan hal itu baik sekte super dan keluarga besar tidak mempermasalahkan pes besar di dunia biru. Karena menurut mereka hal itu wajar dan juga dapat menghilangkan beberapa trauma yang dialami oleh manusia biasa dan ahli lainnya. Lin Tian mengangguk puas dengan apa yang dilakukan para leluhur dan pemimpin di seluruh kubu dunia biru, dia merasa cukup senang dengan hasil yang telah terjadi sekarang. Ucap Lin Tian saat melihat ke atas atap rumahnya. Bab 348. Mengajak 3 gadis kecil jalan-jalan. Kenapa Aner? Tanya Lin Qier bingung kenapa anaknya ini masih mendesah seperti itu. Tidak apa-apa ibu, tapi mata surgawi masih mengawasiku di langit, walau dia tak memperlihatkan wujudnya, ucap Lin Tian. Mendengar itu Lin Hao, Lin Qier, dan Mu Xuanyin kaget. Mereka berpikir kalau Lin Tian sudah menyembunyikan kekuatan seperti biasa yang dilakukannya, maka itu tidak akan jadi masalah, tapi ternyata itu tidak ada gunanya, mereka semua terdiam di tempat masing-masing dengan pikiran berbeda-beda. Kakak, kami ingin jalan-jalan, ucap Lin Jiali menarik-narik baju Lin Tian. Benarkah? Tanya Lin Tian. Iya, jawab Lin Jiali dan Lin Lin serentak. Nah, Liner kan sudah besar bukankah harusnya belajar kultivasi? Tanya Lin Tian. Kak belajar membosankan untukku, jawab Lin Lin yang setidaknya lebih kurang berumur 10 tahun itu, tapi dari bentuk tubuhnya Lin Tian bias melihat kalau Lin Lin sudah tak seperti dulu saat dia temukan. Juga bisa Lin Tian lihat kalau Lin Lin kalau dewasa nanti pasti akan jadi wanita yang cantik, bahkan Lin Luer yang baru lebih kurang 5 tahun juga sudah mulai memperlihatkan kecantikan kecilnya itu. Baiklah, tapi nanti ingat harus rajin berlatih, agar bisa membuat gurumu bangga. Ucap Lin Tian kepada Lin Lin. Guru selalu memintaku berlatih, aku juga ingin bermain kak. Jawab Lin Lin dengan polos. Tetua ketujuh itu, tenang ibu akan bicara dengan tetua ketujuh. Lihat saja nanti, ucap Lin Qier dengan wajah kesal. Lin Tian dan Lin Hao hanya bisa saling pandang,
mereka tahu nasib tetua ketujuh sudah dipastikan akan menderita. Mereka berdua yakin para wanita pasti akan menyerang tetua ketujuh setelah ini. Baiklah, ayo bersiap kita ke kota jalan-jalan bersama Kak Suanyin juga, balas Lin Tian mengangguk. Karena dia juga akan menikmati waktu 6 bulan ini sebelum dia naik ke alam dewa, juga dengan dia naik ke alam dewa energi di dunia biru akan mulai semakin berlimpah serta pasti ada ahli abadi ilahi setelah beberapa tahun nanti setelah kenaikan dirinya. Lin Tian, Mu Suanyin dan 3 anak kecil itu pergi menuju kota langit. Setiap para murid dan tetua yang melihat mereka maka akan memberi hormat yang sangat tulus ke arah Lin Tian, karena sekarang Lin Tian juga seorang penguasa jadi wajar mereka bersikap seperti itu. Tapi sayangnya, Lin Tian memukul kepala mereka dengan keras. Dia menegur para murid dan tetua itu agar tak bersikap seperti itu lagi padanya. Di Sekte Langit semua adalah keluarga dan tak ada yang boleh membedakan mereka hanya karena hal status. Para murid dan tetua Sekte Langit mengangguk setuju. Mereka memang salah. Biasanya saat melihat Lin Tian mereka hanya akan melakukan hal biasa seperti menyapa kecil saja dan juga kadang-kadang bercanda. Tapi karena pikiran mereka itu membuat Lin Tian memukul mereka, jadi mereka sadar kalau memang di Sekte Langit jangan ada perubahan, tetaplah saling menghargai sesama keluarga dan tak meninggikan diri kita atau orang lain hanya karena status. Bagus, karena kalian mengerti, pergi ke tempat latihan biasa dan berlatih selama 1 minggu di sana, jika ada yang tak masuk di sana. Wajah Lin Tian menjadi menakutkan saat menatap murid-murid Sekte Langit. Tanpa menunggu Lin Tian melanjutkan kata-katanya, semua murid dan tetua langsung pergi ke tempat pelatihan yang biasa Lin Tian perintahkan. Mereka tahu kalau mereka tidak pergi maka hukuman mereka dari Lin Tian pasti akan lebih parah lagi. Iya, walaupun itu baik untuk mereka sebagai latihan tapi mereka juga sangat menginginkan kesenangan. Mereka juga tahu sejak kecil Lin Tian telah berlatih, dia menguasai semua teknik dan juga berbagai hal yang diajarkan pada dirinya, bahkan dia juga berhasil membuat beberapa keterampilan bela diri yang cukup kuat. Seperti teknik tombak naga yang dimiliki oleh Bing Zhao, teknik naga perang yang dipakai Long Hao Tian, serta teknik panah yang digunakan Sukun. Maka dari bantuan Lin Tian lah banyak murid-murid Sekte Langit dapat mulai berkembang dengan sangat cepat, jadi tak ada yang meragukan Lin Tian di sana. Mereka menghormati dia seperti senior atau saudara mereka sendiri. Kamu terlalu keras kepada mereka, tegur Mu Suanyin kepada Lin Tian. Ais, kamu tak mengerti mereka hanya akan bermalas-malasan jika tidak aku tegur begitu. Balas Lin Tian sambil tersenyum. Mu Suanyin hanya diam dan hanya menggelengkan kepalanya kepada Lin Tian. Sekte Langit memang jauh berbeda dengan sekte maupun keluarga lain. Juga dia tahu kenapa murid-murid dan tetua bisa begitu patuh terhadap Lin Tian tanpa ada keluhan di hati mereka. Kakak, ayo aku ingin membeli baju baru, ucap Lin Lin yang memegang tangan Mu Suanyin yang lain. Lin Jiali berada di tengah Lin Tian dan Mu Suanyin dan Lin Luer dipegang di tangan lain Lin Tian. Saat mereka sampai di pintu kota, para penjaga tidak memeriksa mereka, hanya memberi hormat dan mengizinkan Lin Tian dan yang lain masuk dengan bebas. Semua orang melihat Lin Tian dan Mu Suanyin yang membawa 3 anak kecil membuat orang-orang itu berpikir kalau Lin Tian adalah keluarga yang bahagia. Mereka juga berpikir kalau Lin Tian dan Mu Suanyin adalah orang tua yang baik. Lin Tian hanya tersenyum ke arah para warga dan orang-orang di sana. Dia tahu apa yang sedang difikirkan oleh mereka saat melihat dirinya dan Mu Suanyin. Kak, aku ingin itu, ucap Lin Jiali menunjuk kedai yang menjual permen di depannya. Iya, Lin Tian membelikan ketiga anak kecil itu permen yang ada di kedai itu. Mereka bertiga sangatlah senang dan bahagia. Akhirnya hari itu Lin Tian menemani 3 anak kecil bermain dan mengajak mereka makan bersama. Serta tak lupa Mu Suanyin juga membeli beberapa aksesoris untuk dirinya, karena bagaimanapun dia masih juga seorang wanita, dan dia juga membeli beberapa pakaian yang menurutnya bagus. Lin Tian yang melihat hal itu hanya dapat menggelengkan kepala. Selembut dan sebaik apapun seorang wanita, pasti yang namanya ketagihan belanja itu tetap ada, desah Lin Tian dalam hatinya. Barulah sore mereka kembali ke rumah Lin Tian. Di rumah ada tetua kelima dan tetua ketujuh yang sedang menunggu bersama Lin Hao di luar halaman. Di saat Lin Tian melihat tetua ketujuh dengan wajah menyedihkan, Lin Tian sudah tahu kalau itu disebabkan oleh ibu dan bibi-bibi yang ada di Sekte Langit. Yah, maksud Lin Tian adalah bibi-bibi dan ibunya sendiri. Lin Tian tersenyum dan membiarkan Mu Suanyin membawa 3 anak itu ke dalam rumah di mana Lin Qier berada. Bab 349. Pembuat onar beraksi lagi.
Dia duduk bersama ayah dan dua tetua itu di halaman depan rumahnya itu. Nah, tetua ketujuh, kenapa wajahmu seperti itu? Tanya Lin Tian berpura-pura bingung. Nak, jangan mengatakan apapun, cukup untuk hari ini penderitaanku. Balas tetua ketujuh dengan sedih. Hahaha, Lin Tian, Lin Hao dan tetua kelima tertawa terbahak-bahak melihat betapa menyedihkan wajah tetua kelima. Kalian, tetua ketujuh menunjuk mereka bertiga dengan wajah kesal, dia menderita tadi siang karena para wanita mendatanginya, memarahi dia habis-habisan, dengan berkata dia terlalu kasar kepada Lin Lin, bagaimanapun mereka berpikir kalau Lin Lin masih kecil dan juga seorang wanita. Baiklah, mari serius, jadi kenapa tetua kelima dan ketujuh kesini? Tanya Lin Tian. Itu, anak durhaka, kucing bangsat, di mana kalian? Kesini aku akan menghajar kalian berdua, dasar pembuat masalah. Teriak suara Bing yang membuat Lin Tian kaget. Lin Tian memandang ayah dan dua tetua setelah dia mendengar suara paman pertamanya itu. Tentu Lin Hao dan dua tetua hanya dapat menghela nafas berat. Itulah masalahnya, baru kami ingin cerita, kamu sepertinya sudah mengerti, ucap Lin Hao dengan wajah tak berdaya. Lin Tian hanya dapat menepuk jidatnya tak berdaya, tentu dia tahu apa yang dimaksud ayah dan dua tetua itu, pasti Bing Zhao dan bayi kecil membuat ulah lagi sekarang. Jadi apa lagi yang diperbuat dua orang pembuat onar itu? Tanya Lin Tian dengan wajah tak berdaya. Kalau mereka hanya melakukan hal seperti dulu mungkin paman tertuamu tak akan berteriak keras seperti itu, Aner. Ucap Lin Hao dengan wajah tak berdaya. Dia lalu menceritakan apa yang dilakukan oleh Bing Zhao dan bayi kecil. Dari laporan yang mereka dapat dari luar, dikatakan ada satu orang dan satu kucing membuat masalah mencuri hampir seluruh harta di dalam sekte Arai, serta tak hanya di situ saja. Mereka mencuri beberapa hal dari tiga sekte lainnya juga, tak sampai di situ beberapa keluarga juga mengeluh kehilangan beberapa benda mereka, seperti ikan spiritual mereka, binatang ternak yang mereka kelola dengan energi alam dan beberapa harta dari dalam tempat harta juga. Setelah Lin Tian mendengar itu, dia merasa tak percaya kalau itu dilakukan oleh Bing Zhao dan bayi kecil, bagaimana bisa dua orang itu masuk tanpa ada yang mendeteksi mereka. Juga jika bisa, mereka pasti akan ketahuan setelah masuk ke dalam sana. Melihat Lin Tian bingung, mereka juga lebih bingung entah bagaimana dua pembuat onar itu melakukan hal besar seperti itu. Walaupun yang dicuri mereka tak terlalu berharga tapi tetap saja membuat mereka malu di hadapan sekte super dan keluarga besar lainnya. Itulah kenapa Bing yang sangat marah sampai-sampai dia berteriak keras yang menyebabkan seluruh sekte langit mendengar teriakannya. Tentu leluhur tua juga mendengar apa yang diperbuat dua pembuat onar itu tapi mereka hanya bias menggelengkan kepala. 5 leluhur tua merasa mungkin ini juga adalah keunikan dari keluarga mereka. Jika tidak ada yang berperilaku seperti dua pembuat onar itu, bukankah sekte mereka akan agak kaku? Lin Tian yang sedang diam dan berpikir bagaimana dua orang itu mencuri di berbagai tempat tersadar akan sesuatu. Dia lalu menutup mata dan jiwanya masuk ke dalam dunia binatang. Di dalam dia melihat Ki kecil sedang duduk bermalas-malasan di bawah kaki gunung api. Saat Ki kecil melihat Lin Tian, dia langsung bergegas dan menggosokkan kepalanya kepada Lin Tian, seperti seorang anak yang merindukan orang tuanya. Sudah, Ki kecil, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, ucap Lin Tian. Ki kecil mengangguk, seperti dia mengatakan, tentu boleh tanya saja, itu arti anggukan Ki kecil. Apa Pi kecil ada di sini? Tanya Lin Tian. Ki kecil berpikir sejenak sebelum dia menggelengkan kepala, tanda tidak ada Pi kecil di sini. Ki kecil tentu tahu siapa Pi kecil itu karena Pi kecil termasuk binatang kesayangan Fenger, kakak perempuan Ki kecil. Sudah kuduga, ucap Lin Tian. Dia hanya mengelus kepala Ki kecil dan pamit kepada Ki kecil untuk keluar lagi. Setelah itu di luar Lin Tian membuka mata. Aku tahu bagaimana dua orang itu melakukannya, ucap Lin Tian ke ayah dan dua tetua di depannya. Bagaimana? Tanya mereka serentak. Pi kecil yang melakukannya, ucap Lin Tian dengan wajah agak berat. Dia lupa kalau Pi kecil selama ini bersama Bing Zhao, pasti keduanya minta tolong kepada Pi kecil untuk melakukan kejahatan mereka agar lancar dan mudah. Setelah mendengar itu mereka juga baru ingat si tikus kecil yang bisa dengan mudah menembus formasi apapun. Pantas Bing Zhao dan bayi kecil bisa mencuri dengan mudah. Nah, Aner, bagaimana jika kamu yang memberitahu kami posisi kedua bajingan itu sekarang? Ucap tetua kelima. Tunggu sebentar, balas Lin Tian. Dia menutup mata dan mencoba untuk merasakan di mana Bing Zhao dan bayi kecil berada. Dia lalu membuka mata dan tersenyum. Aku tahu mereka di mana, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Bagus.
Biar besok kita bisa menjelaskan masalah ini kepada seluruh sekta dan keluarga yang telah mengalami perbuatan dua si pembuat onar itu, ucap tetua kelima dengan bahagia. Besok akan ada pertemuan lagi. Tanya Lin Tian sedikit bingung. Iya, kamu juga harus hadir besok, karena mereka juga membutuhkan persetujuanmu, balas Lin Hao. Lin Tian mengangguk setuju, dan berjanji akan ikut pertemuan besok. Dia juga memberitahu lokasi dua orang itu berada. Setelah mengetahui itu dua tetua tanpa ragu langsung pergi untuk menemui paman tertuanya, agar memerintahkan orang menangkap pembuat onar. Lin Tian tidak tahu kenapa dua orang itu selalu melakukan hal seperti itu di saat mereka bersama, tapi dia tak bisa menyalahkan mereka berdua karena itulah yang membuat mereka berdua bisa akrab dan kompak selama ini. Di sebuah hutan besar benua tengah. Hahaha, lihat saudaraku, kita menghasilkan banyak sekarang. Ucap Bing Zhao penuh dengan kebahagiaan melirik penuh harta di tempat mereka memasang api unggun. Iya, tentu ini berkat Pi kecil, balas Bai kecil dengan senyum puas. Mereka mencuri di mana-mana tanpa ragu dan juga pencurian mereka berhasil dengan mudah dengan bantuan Pi kecil. Pi kecil menepuk-nepuk dadanya mengatakan kalau itu mudah untuk dia. Hahaha, bagus mari kita makan ikan ini, kita mendapatkannya dari Sekte Es. Aku yakin ini enak melebihi ikan tetua kelima, ucap Bing Zhao. Bagus, ayo, balas Bai kecil sambil menatap ikan yang sedang dibakar di api unggun. Bing Zhao memberikan satu untuk Bai kecil dan satu untuk Pi kecil, ketiganya bersenang-senang di sana tanpa tahu apa yang akan terjadi pada mereka bertiga. Bab 350. Permintaan Musuanyin. Dari arah timur ada beberapa tetua dari Sekte Es, Nether, Pedang dan Sekte Langit yang menuju tempat Bing Zhao berada. Mereka membawa beberapa murid untuk menangkap dua orang pembuat onar tersebut. Saudara Lao, apa kamu yakin kedua orang itu di sini? Ucap tetua pertama Sekte Es. Iya, Lin Tian yang mengatakannya, balas Lao Lu dengan wajah kesal, karena dua orang pembuat onar itu dia jadi sibuk mencari-cari mereka kemana-mana. Juga dia harus meminta maaf atas apa yang dilakukan dua orang itu kepada beberapa tempat yang mereka curi. Jika dia menghitung walau tidak ada kerugian untuk Sekte Langit, tapi rasa malu yang dia dapat membuat dia ingin menggantung kedua orang itu di kota langit. Bagus, mari kita tangkap mereka berdua, ucap tetua ketiga dari Sekte Nether. Dialah yang kehilangan beberapa ternak yang susah-susah dia pelihara dengan baik di Sekte Nether. Tentu dia sangat marah karena kehilangan beberapa ternak itu. Beberapa tetua lain juga mengangguk setuju dengan tetua ketiga Sekte Nether. Mereka yang ikut bersama Lao Lu adalah orang-orang yang dicuri bendanya oleh Bing Zhao dan Bai kecil. Di saat mereka hampir dekat dengan tempat Bing Zhao berada, mereka dapat melihat asap yang berasal dari api unggun di sana. Ayo, jangan biarkan dua pembuat onar itu kabur, ucap Lao Lu kepada yang lain. Semua orang itu mempercepat terbang mereka, agar Bing Zhao bisa ditangkap, tapi saat mereka sampai di tempat api unggun tidak ada siapapun di sana. Hanya ada beberapa kata yang tertulis di sana, maaf kalian kurang beruntung, coba lagi nanti. Ucap tulisan di dekat api unggun itu. Kurang ajar, teriak Lao Lu dengan wajah marah sambil menendang kayu di dekat kakinya. Mereka sudah pergi dulu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap tetua pertama Sekte Es, ikan yang dia rawat di Sekte juga telah hilang dicuri dua orang itu, walau tidak terlalu berharga tapi dia tentu harus menghukum orang yang berani mencuri di tempatnya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Besok kita ada pertemuan, kita juga hanya bisa menentukan di mana dua orang itu dari Lin Tian, ucap Lao Lu dengan wajah lesu. Dia lupa kalau Bing Zhao adalah seorang di tahap abadi bumi, dan Bai kecil di abadi ilahi. Tentu kepekaan dua orang itu lebih kuat dari mereka dan tahu kalau mereka sedang dikejar. Baiklah, kita kembali saja. Besok kita tanyakan lagi di mana posisi kedua orang itu kepada penguasa atau kita minta penguasa untuk menangkap mereka berdua, ucap tetua ketiga Sekte Nether. Itu tidak akan berhasil, aku hanya bisa meminta Lin Tian mengeluarkan senjata terakhir, ucap Lao Lu dengan wajah tegas. Besok dia harus berhasil menangkap kedua pembuat onar itu dan menghukum mereka berdua jika tidak dia akan dibuat semakin sibuk sampai tak ada waktu untuk berlatih hanya karena dua orang itu. Baiklah. Kami setuju dengan tetua Lao, ucap tetua pertama Sekte Es. Lalu mereka tak lama pergi dari sana tanpa hasil. Saat kembali ke Sekte Lao Lu menceritakan kalau tempat yang mereka pergi tadi kosong. Bing Zhao sudah pergi duluan sebelum mereka sampai di sana. Bing yang sampai sangat marah dan berteriak keras lagi membuat seluruh murid dan tetua sekte di sana agak kesal,
karena sudah jam malam dan ada beberapa orang yang sudah tidur serta berlatih malam, mereka sangat marah dengan Bing yang berteriak di malam itu. Di hutan tak jauh dari tempat Lao Lu berada. Hahaha, mereka pikir dengan bantuan Lin Tian bisa menangkap kita. Sungguh naif, ucap Bing Zhao sambil meminum botol anggur yang ada di tangannya. Benar, mereka tak akan bisa menangkap kita. Balas bayi kecil. Hehehe, tentu saja tidak bisa, kita masih punya ini. Ucap Bing Zhao sambil mengeluarkan sebuah jimat. Saat melihat jimat itu, bayi kecil tertawa keras diikuti oleh Bing Zhao. Mereka berdua mabuk malam itu di tengah hutan yang sangat gelap, dan tanpa peduli dengan resiko yang akan mereka rasakan nanti. Besoknya, di dalam aula Lin Tian duduk di kursi paling tinggi di sana bersama Mu Suanyin di samping Lin Tian. Seharian mereka membahas tentang renovasi di dunia biru, serta keadaan selama 3 bulan berlalu setelah perang. Lin Tian hanya mendengarkan saja dan hanya akan berbicara apabila memang ada yang kurang atau salah saja. Setelah sorenya mereka bubar, tentu tak lupa Lao Lu meminta Lin Tian membantunya menemukan 2 pembuat onar tersebut agar bisa menghukum mereka berdua. Lin Tian hanya tak berdaya dan meminta pertolongan Fenger lagi. Fenger tentu tak keberatan juga, dia sangat marah dengan kelakuan 2 orang itu, jadi dia dan Lao Lu langsung pergi membawa orang yang sama dengan kemarin malam ke tempat 2 pembuat onar itu berada. Lin Tian tentu yakin kalau adanya Fenger, kedua orang itu pasti bisa ditangkap dengan mudah, jadi dia tak khawatir lagi. Lin Tian membawa Mu Suanyin pergi ke puncak yang dulu pernah Lin Tian pergi. Di sana mereka berdua menikmati pemandangan langit sore, sampai malamnya pun keduanya masih saling rangkul dan berpelukan. Bagaimana jika kita menikah 1 bulan lagi? Ucap Lin Tian kepada Mu Suanyin dengan wajah lembut. Mu Suanyin hanya menggelengkan kepala kepada Lin Tian. Saat Lin Tian melihat Mu Suanyin menolak, dia bingung dan akhirnya bertanya. Kenapa? Tanya Lin Tian. Tidak apa-apa, hanya jika kamu ingin menikahi aku, bawalah saudari Ling ke sini dan nikahi kami bersamaan, agar adil bagi dia dan aku juga, ucap Mu Suanyin membuat Lin Tian kaget. Tapi, belum Lin Tian berbicara, Mu Suanyin menutup mulut Lin Tian untuk menghentikan dia melanjutkan. Dengar, saudari Ling sekarang pasti sedang menderita daripada diriku akibat hal yang terjadi di antara kamu dan dia. Ucap Mu Suanyin. Mu Suanyin tidak ingin Lin Tian bersikap tidak adil seperti itu kepada Ling Xuer. Dia tahu apa yang dilakukannya ini salah, tapi dia tak tega melihat Ling Xuer yang juga seorang wanita. Sesama wanita dia pasti juga mengerti dengan perasaan Ling Xuer. Aku ingin kamu menikahi kami berdua bersama-sama. Aku tak ingin ada yang berpikir kalau kamu bersikap tidak adil terhadap kami, jadi ku harap kamu bias mengerti. Jelas Mu Suanyin. Lin Tian yang mendengar penjelasan Mu Suanyin entah tak tahu berkata apa lagi. Memang di satu sisi dia sangat mencintai Mu Suanyin, tapi di sisi lain Ling Xuer juga telah menjadi wanita pertamanya. Jika dia menikahi salah satu dari mereka dulu, maka akan tidak adil bagi salah satu dari mereka. Tolong kabulkan. Ini permintaan kecilku untukmu, ucap Mu Suanyin dengan mata lembut menatap Lin Tian. Terima kasih, ucap Lin Tian mencium kening Mu Suanyin, hanya itu yang dapat dia katakan untuk Mu Suanyin. Memiliki wanita seperti Mu Suanyin adalah berkah bagi Lin Tian, dia tentu saja tidak akan melepaskan Mu Suanyin dan juga Ling Xuer. Satu adalah orang yang sangat lembut baik dari luar dan dalamnya, dan satu lagi dingin di luar tapi di dalamnya sangat lembut. 2 wanita inilah yang akan membuat Lin Tian menjadi seorang penguasa yang sangat dicintai oleh seluruh makhluk fana maupun dewa. Bersambung.